Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Syaiful Bari. Oke, kali ini saya kembali hadir untuk sharing, untuk berbagi gimana cara latihan latte art yang happy yang murah, yang mudah gitu tanpa menggunakan mesin espresso, tanpa pakai kopi, dan juga tiada milk jug. Oke, teman-teman. Jadi ini hanya latihan saja, begitu teman-teman. Bukan untuk dijual, untuk senang-senang saja. Oke, yuk ke sini, teman-teman. Untuk kopinya kali ini saya ganti dengan powder Ini powder red velvet premium dari Jago Minuman. Oke, ini cukup pakai 10 gram. Tambahin dikit nggak apa-apa, kurangin dikit juga boleh, jadi hemat. Oke, kita letakin lagi sini. Terus untuk pengganti fresh milknya cukup gunakan kental manis. Jadi ini kalau misalnya mau diminum sendiri gitu masih bisa. Cuman jangan dijual gitu teman-teman Ini sekali lagi konteksnya adalah belajar untuk latihan skill saja. Ini sarannya sekitar 20 sampai 30 disesuaikan dengan targetnya, suka manis atau enggak. Misalnya ambil tengah-tengah seperti 25 gram Nah, untuk pengganti steamer kali ini pakai ini French press. Ini ukurannya 350 ml. Mereknya ada nih di sini, harganya murah, di bawah 50.000. Setahu saya 40 ribuan kalau nggak saya, atau 30 ribuan gitu. Ini di Tokopedia banyak yang jual Saya ulang, ini ukurannya 350 mili untuk satu porsi saja, untuk satu cup saja Oke. Untuk facialnya atau cangkirnya ini saya pakai ukurannya 210 Sip. Kalau mau pakai timbangan boleh, enggak pakai timbangan juga enggak apa-apa Sip. Kita juga butuh air yang hangat dan air yang panas. Air yang panas untuk melarutkan powdernya, air yang hangat untuk melarutkan si kental manisnya. Oke, biar nggak berlama-lama. Mari, nih red velvetnya. Sekali lagi boleh ditimbang, boleh tidak Timbangan juga banyak yang murah-murah sekarang, tidak harus Hario seperti yang saya pakai ini. Oke, 10 gram kurang lebih. Oke, boleh ditakar, jadi kira-kira maksimal 2 sendok teh lah, kayak tadi itu kan. Oke, nih. Nah, ini kita akan kasih air panas Berapa banyak? Kurang lebihnya minimal 1:1, boleh lebih boleh lebih dikit. Oke, sip. Terus aduk. Nah, ngaduknya boleh pakai sendok, tidak harus pakai bambu kayak gini. Ini fungsinya kebetulan pas saya punya, ini biar cepat larut saja dan lebih rata gitu loh. Kalau kalian misalnya mau pakai sendok, monggo, nggak ada masalah Sama dengan yang tadi. Nggak mau pakai timbangan, nggak apa-apa gitu Oke. Udah, tuh cepet kan dan larutnya bagus. Nih, tuh. Oke. Nah, lanjut. Ini pelanjirnya kita lepas dulu. Oke, kental manis. Sekitar 20 sampai 30 yang tadi itu. Misalnya di 25 tengah-tengah. Oke. Kebetulan powder red velvet kami kan juga nggak dominan gula gitu Jadi premium, flavornya banyak. Oke, ini ditambahkan air sekitar 190 mili Kenapa 190 mili? Ditambah tadi kan 25-an tuh. Bisa dijumlahkan 215 Nah, ini cupnya ukurannya 210. Jadi kalaupun lebih nggak banyak lebihnya. Nah, saran saya ini untuk airnya jangan yang air panas banget, yang 65 sampai 70 saja derajat Celcius Kalau ini kan air panas nih supaya larutkan powdernya. Kalau ini air hangat saja sekitar 190. Boleh ditimbang, boleh dikira-kira. Oke. Dan pemanasnya juga boleh langsung dari panci, boleh. Tidak harus electric kettle. Oke. Sip. Sambil, nih perhatiin teman-teman Berikutnya, ini kita aduk-aduk
supaya merata saja. Tuh, aduk ya. Dah, cukup. Bakso. Gitu kan bunyinya ya. Oke, teman-teman. Nih, kira-kira sebelum kita apa-apain ya, di sini nih levelnya tuh. Ya. Jadi nanti ketika kita dalam tanda kutip steaming gitu ya, dengan alat yang seadanya ini gitu ya, nanti peningkatannya paling tidak ya sekitar 1 cm atau lebih dikit. Karena kan diameter antara si cup ini dengan si FP-nya kan lebaran cup gitu loh ya. Tapi jangan berlebihan banget, nanti terlalu foamy gitu. Oke, ini saya bantu dengan timer. Nah, tip dan trik dari saya. Nah, ini kan ada plunger nih. Ya, kita pasang dulu. Nah, teman-teman, plunger ini kalau kita tekan dari atasnya si cairan, ketambahan sama air ya, itu saya menyebutnya dengan big pump. Ya, sekitar 3-5 kali big pump. Terus selebihnya ya dan secukupnya itu small pump. Jadi di dalam cairan. Dan satu lagi nih yang penting untuk menghasilkan kualitas yang baik begitu ya. Nah, ini kan untuk mompaknya itu kan untuk ini ya, untuk stretching, untuk produksi busanya gitu loh ya. Stretching kalau bahasa mesin aerasi gitu ya. Nah, kalau misalnya rollingnya supaya mixing, supaya lembut gitu ya, supaya padat emulsi gitu ya. Ini gerakannya jangan naik turun biasa, tapi begini gerakannya ya. Jadi ini begini gerakannya, agak muter. Supaya di sini juga muter, yang bawah ke atas, atas ke bawah, terus begitu. Jadi kualitasnya baik. Oke, itu tip dan trik dari saya. Kira-kira berapa lama? Kebetulan ini ada timer ya. Ini ada timer. Sebentar saya ke sini. Gimana ya biar kelihatan. Gini ya. Oke, ini saya mulai sekitar 3-5 kali ini ya. Ini startnya ya. Big pump nih. Mulai tuh. Tuh, 2, 3, 4. Dalamannya. Nah, tuh. Kira-kira naiknya sekitar 1 cm atau lebih. Oke, ini plungernya FP-nya udah lama, sudah cukup nih. 18 detik cuma kira-kira. Bisa kurang tuh, karena saya mencetnya kan agak telat gitu ya. 17, ini 18 nih. Oke, tuh. Oke, teman-teman. Ya, saya ambil. Tadi saya janjikan tidak pakai jug. Nah, kita pakai botol ya. Ingat, ini untuk latihan, bukan untuk jualan. Tuang ke botol. Bisa nggak bang, kalau langsung dituang DFP-nya? Insya Allah bisa. Di video di channel ini juga ada ya panduannya ya. Itu silahkan ditonton. Yuk ke sini. Ini saya angkat dikit ya, ikuti. Senang-senang aja. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Diving canvas. Oke, tuh. Sip. Botolnya kenain ya. Tuh. 2 3 4. Nah. 5, angkat. Oke, finish. Bisa ya, pakai botol tuh, ya kan? Tuh kan? Jadi ini tanpa menggunakan mesin espresso, oke? Tanpa menggunakan, oke, kopi dan juga tanpa menggunakan jug. Ini diganti dengan botol. Biasanya kan pakai jug ya ini. Oke, biasanya pakai ini kan? Ya pakai ini lebih bagus. Ini cuman buat challenge aja gitu ya. Buat melatih skill aja. Sekali lagi, bukan untuk dijual. Ini untuk latihan, untuk belajar. Maksudnya pesan yang ingin disampaikan adalah belajar itu sebenarnya jangan dibatasi gitu ya. Karena kita nggak punya mesin. Karena kita nggak ada kopi, karena kita nggak punya jug misalnya. Pokoknya apa yang bisa kita pelajari dengan kemampuan kita gitu ya. Ya pelajari, maksimalkan. Itu ya poinnya teman-teman. Nanti ya kalau sudah punya mesin espresso lebih enak lagi kayak gitu. Dan kalau misalnya teman-teman ingin lebih serius lagi gitu kan belajar barista gitu ya. Kami di Full Cup Barista Training itu ada kursusnya, ada pelatihannya. Kami juga sering keluar kota juga ke Padang, ke Pekanbaru, ke Jember dan lain sebagainya. Bisa dipanggil juga ya. Nah, untuk informasi detailnya itu ada di kursusbarista.com atau di bit.ly/fullcup. Bisa juga gitu ya di Instagramnya @fullcup. Nah, teman-teman, kalau kalian mau ikut challenge ini, mau bikin latte art tanpa mesin, tanpa kopi gitu ya, dan tanpa jug, boleh-boleh aja. Ya, silakan mention saya ya, silakan mention saya bisa di YouTube, bisa di Instagram mention nanti saya bisa repost. Seperti itu ya.
Nah, Instagram saya yaitu @brupur. Bru itu menyeduh, pur itu menuang. Itu Instagram saya. Silahkan di-mention saja. Oke? Saya kira seperti itu untuk senang-senang ya, bahagia, happy-happy, belajarnya supaya nggak tegang, supaya nggak kaku dan lain sebagainya gitu ya. Di video kali ini ya, saya harap bermanfaat ya, ada positifnya buat saya terutama dan juga buat teman-teman semuanya. Oke, sip. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Assalamualaikum.